Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatid dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha seoptimal mungkin melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mengawali khutbah Jumat dengan mengutip sebuah hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama-sama sahabatnya duduk di sebuah masjid di Madinah. Tiba-tiba Rasul SAW berkata, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki yang menjadi ahli surga. Maka tidak lama setelah Nabi berkata seperti itu, datanglah seorang laki-laki. Langsung laki-laki itu mengambil air wudhu. Setelah basah wajah dan jenggotnya, masuklah ke dalam masjid dan ia melaksanakan sholat. Dan setelah itu dia pulang. Pada hari berikutnya, pada kesempatan yang sama, Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Maka datanglah orang yang sama, mengambil air wudhu, kemudian sholat di masjid, kemudian pulang. Dan ini diulang Nabi pada hari ketiga, akan datang seorang laki-laki yang akan menjadi ahli surga. Dan yang datang adalah orang itu lagi, mengambil air wudhu, kemudian sholat di masjid, kemudian pulang. Ada seorang sahabat yang penasaran, yang bernama Abdullah bin Amr. Diikuti orang ini, diketahui rumahnya. Ternyata dia adalah salah seorang sahabat Ansor yang asli Madinah. Kemudian diketuk pintunya. Setelah diketuk pintunya, dia keluar. Maka dengan sopan ia meminta izin tinggal
sekitar 3 malam di rumah sahabat tersebut dengan alasan bahwa ia sedang ada masalah kecil dengan orang tuanya dan ia tidak pulang selama 3 hari. Maka tanpa prasangka apapun, maka dipersilahkan oleh sahabat ini untuk bermalam di rumahnya. Maka lama 3 hari 3 malam dia berada di rumah sahabat ini. Ia mengamati perilaku sahabat ini, apa yang dilakukan setiap malam. Bayangannya bahwa sahabat ini akan sholat selama 1 malam penuh atau berzikir, membaca Quran semalam suntuk. Ternyata apa yang diprediksikan atau dibayangkan tidak menjadi kenyataan. Ternyata amaliyahnya biasa-biasa saja. Tidak ditemukan satu amalan yang istimewa. Oleh karena itu kemudian pamit dan dia menyatakan dengan terus terang bahwa dia sebetulnya tidak ada masalah apa-apa. Cuma dia penasaran. Karena Nabi mengatakan selama 3 kali, selama 3 hari, mengatakan bahwa Anda adalah calon ahli surga. Maka aku kepingin tahu amalan apa yang engkau kerjakan. Ternyata engkau tidak mengamalkan sesuatu yang istimewa. Maka pamitlah sahabat Abdullah bin Amr ini. Kemudian belum jauh dipanggilnya. Aku memang seperti apa yang kau lihat. Yang aku amalkan adalah yang normatif saja. Biasa-biasa, gak ada yang istimewa. Tetapi ada satu yang aku amalkan, yaitu aku tidak pernah mempunyai niat buruk atau membenci seseorang. Dan aku tidak pernah mendengki seseorang. Dan setelah disebutkan itu, Abdullah bin Amr ini amalan yang sulit untuk diamalkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Apa yang kita bisa petik dari hadis riwayat Anas bin Malik ini? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, dari sesuatu yang tidak terucap. Yang kedua dan ketiga, dari sesuatu yang diucapkan oleh sahabat Ansor ini. Yang pertama, bahwa dia tidak pernah buruk sangka kepada siapapun atau suudzon. Terbukti dengan kehadiran sahabat Abdullah bin Amr ini, tidak ditanya apapun dengan detail, tidak dicurigai, tetapi diterima dengan tangan terbuka. Silahkan Anda bermalam di rumahku. Dan prasangka buruk inilah yang menjadi embrio dari keburukan-keburukan yang berlanjut. Dengan adanya amalan, dengan adanya buruk sangka atau suudzon ini, orang berikutnya akan mempunyai rencana berikutnya, yaitu ingin menyelidiki seseorang ini dengan detail. Kalau sudah terbentuk rencana, maka akan muncul tindakan-tindakan berikutnya yang mungkin saja itu adalah tindakan yang buruk atau jahat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sering kita melihat seseorang yang kadang-kadang kita mencurigai seseorang itu dengan curiga yang sangat buruk. Ada orang yang sopan dengan kita, di dalam hati kita terbersit, jangan-jangan ada maunya dia. Dan maunya itu adalah buruk. Dan kemudian diikuti oleh satu rencana berikutnya,
akan menyelidiki seseorang itu, tingkah laku seseorang itu, bahkan lebih jauh asal usul seseorang itu. Ini yang kemudian membahayakan terhadap kejernihan hati kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dua yang terucap. Yang pertama itu adalah dia tidak pernah benci kepada seseorang. Benci itu berarti tidak suka, tidak senang. Yang bisa jadi sebabnya adalah karena perbedaan. Bisa jadi perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan pendapat, perbedaan partai, apalagi partai politik yang sering memicu konflik bahkan di antara keluarga sendiri. Kebencian itu muncul dipicu oleh perbedaan-perbedaan mengerucut dan saling terjadi ketegangan. Apabila perbedaan ini tidak disikapi dengan bijak, dengan wawasan yang luas, yang terjadi kemudian adalah perpecahan. Maka muncul kebencian salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, adalah hasud atau dengki. Dengki ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Kalau ia melihat seseorang atau seorang kawan memperoleh kebaikan, kenikmatan, kehormatan, maka muncul di hatinya, dia ingin kenikmatan itu beralih kepada dirinya, bukan ingin bersaing. Fastabiqul khairat, bukan, tapi dia ingin kenikmatan, kehormatan itu hilang dan lenyap dari kawannya, tapi beralih kepada dirinya. Itu yang namanya hasud. Dan hasud ini penyakit hati yang berbahaya. Karena hasud inilah yang akan membakar hangus semua amal-amal ibadah kita. Seberapapun banyaknya amal ibadah, kalau hati kita masih terdapat hasud, maka akan hangus seperti api yang melahap kayu bakar yang sangat kering. Begitu cepat ya. Oleh karena itu, amal apapun yang kita kerjakan tanpa didasari oleh sebuah hati yang bersih, kejernihan yang hati yang begitu baik, maka akan sia-sia. Tetapi apakah kita harus tidak beramal soleh, tidak sholat, tidak ibadah yang lain, tidak baca Quran? Ibadah yang lain, baca Quran, sholat, puasa, semuanya itu adalah syariat yang diwajibkan oleh Allah, dan itu penting. Tetapi akan lebih penting lagi, akan bermakna yang begitu luar biasa nanti di hadapan Allah kalau kita lakukan dengan hati yang bersih. Oleh karena itu Allah di dalam surat Asy-Syu'ara berfirman, yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatul muttaqin. Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Jadi pada saat manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, semua merasakan kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Ketika itu anak dan harta kita tidak akan bisa menolong kita. Mengapa ayat itu menyebut harta dan anak kita? Karena harta dan anak itulah yang sering memberi manfaat ketika kita berada di dunia. Ketika berada di dunia seperti itu, tetapi ketika di akhirat ada yang bisa bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah ketika kita menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa pentingnya hati kita yang bersih. Karena itulah yang menentukan nilai dari amal-amal perbuatan dan amal-amal ibadah kita. Tanpa hati yang bersih, nilainya menjadi sangat minim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10,
Allah juga berfirman yang menyatakan bahwa berbahagialah orang yang bersih hatinya. Dan celakalah orang yang mengotori hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat As-Samas, surat As-Samas ini tergolong surat yang pendek. Surat yang pendek As-Samas itu ketika membicarakan masalah pembersihan hati, dia awali dengan Allah bersumpah sampai 11 kali. Wasyamsi, demi matahari, wadduha, dan seterusnya. Dalam satu surat itu Allah bersumpah sampai 11 kali. Mengapa, pertanyaannya? Allah bersumpah sampai 11 kali dalam satu surat ketika berbicara tentang membersihkan hati itu. Sumpah itu kan untuk menguatkan sebuah pembicaraan agar yakin lawan bicaranya. Mantap. Oleh karena itu, penekanan dengan banyaknya sumpah ini menunjukkan bahwa yang akan beruntung dan yang berbahagia nanti di akhirat adalah orang yang bisa membersihkan hatinya, dan orang yang celaka adalah orang yang mengotori hatinya. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini ada guna dan faedahnya bagi kita semuanya dan menjadi bekal kita untuk bisa membersihkan hati, guna sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwanu fid din, usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal wazzalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.